Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Saya bersihinnya di sini, Mbak. Sudah harus membiasakan ini kita. Rekan media untuk tidak berada di depan tenda penempatan. Pasukan saya ambil alih. Para komandan pasukan mengambil posisi di samping kiri pasukan masing-masing. Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Laporan Komandan. Lapor pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 2014. Siap dimulai. Laksanakan. Ini di luar masih di Kuningan. Gila, masih di kantor.
pada bendera merah putih. Hormat! Get! Lama ikut upacara kayak gini. Formasi! Jalan! Siap, maju! Jalan! Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, menghentikan cipta dimulai. Selesai. Undangan dipersilahkan duduk kembali. Luruskan. Lurus. Lapor. Membaca teks Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Laksanakan. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membaca teks telah dilaksanakan, laporan selesai. Balik ke depan, balik kanan, gerak. Kiri maju, jalan. Maju, jalan. Istirahat di tempat. Gerak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-106 tahun 2004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pertama-tama sebagai insan yang beriman, saya mengajak untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan dan ridho-Nya pada hari ini seluruh bangsa Indonesia insya Allah tetap diberikan kesehatan dan limpahan karunia untuk secara bersama menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-106 tahun 2014. Saudara-saudara peserta upacara yang saya cintai, jika dihitung dari titik awal kebangkitan nasional tahun 1908, maka pada tahun 2014 ini kita sudah lebih dari 100 tahun berproses dalam kesadaran kita untuk menjadi bangsa yang berdaulat, menjadi bangsa yang memiliki identitas dan jati diri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wajah dan corak keindonesiaan kita pun tentunya telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itulah dalam rangka tetap menjaga semangat dan nilai-nilai kebangsaan yang telah dirintis oleh para pendahulu kita tidak boleh lengah, tapi justru harus semakin waspada dan cerdas dalam menghadapi berbagai perubahan dan kemajuan yang berproses secara terus-menerus tersebut. Momentum 1908 dan 1928 adalah momentum kaum muda yang bercita-cita Indonesia merdeka. Pemikiran dan cita-cita mereka berlanjut melalui perjuangan para pemuda periode 1945-1949. Revolusi yang pada gilirannya memberikan ruang dan peluang bagi setiap anak bangsa untuk berbakti, mengarah makna nasionalisme sesungguhnya, yakni penerapan cara berpikir, cara bersikap, dan cara berperilaku. Tidak boleh lengah dan justru semakin waspada. Dan makna
Yang kedua, bahwa kita pada dasarnya menginginkan sebuah keharmonisan dalam berperilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Harmonis dari kekuatan dan energi potensi yang telah kita miliki. Komitmen untuk berbagi dan bersinergi dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional, itulah yang menjadi ukuran sejauh mana karsa, cipta, dan karya kita sudah memberikan kekuatan bagi terbangunnya keharmonisan perilaku kita dan bermasyarakat. Kemajemukan dapat dikelola menjadi kekuatan. Itulah niat kita mulia untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang dimiliki bangsa ini sebagai negara yang kaya akan keragaman etnis, suku, budaya, dan agama, menyadari bahwa kohesivitas kesadaran akan keragaman senantiasa harus terjaga secara kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak boleh luntur sampai kapanpun. Hakikat nasionalisme itu sendiri, semangat persatuan demi menjunjung tinggi sikap nasionalisme yang dulu didambakan dan dibanggakan, kini menjadi fenomena kebangsaan yang perlu kita sikapi secara hati-hati. Demikian pula sikap dan adalah pola pikir, pola sikap, dan perilaku yang harus kita hilangkan. Oleh karena itu, semangat dan makna peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2014 ini adalah semangat untuk berani melakukan evaluasi diri, semangat bagi penguatan komitmen seluruh komponen dan potensi bangsa dalam membangun Indonesia ke depan yang lebih baik. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan memperingati hari dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi, mari kita maknai peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini dengan karya nyata yang dilandasi rasa nasionalisme yang sesungguhnya. Selamat. Oh
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami agungkan asma-Mu, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu. Jadikanlah kami hamba yang senantiasa bersyukur atas segala karunia-Mu, dan kami kemampuan untuk memaknai kebangkitan nasional melalui kerja nyata dalam suasana keharmonisan dan kemajmukan bangsa. Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa kusuma bangsa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Inspektur upacara. Hormat. Good. Good. Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara menuju tenda kehormatan. Upacara bendera telah dilaksanakan. Laporan selesai. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan peserta upacara. Sudah selesai. Pimpinan barisan dapat membubarkan sesuai rencana selanjutnya. Kerjakan. Ya, wes. Nyuruh aja lu. Pak masih kemeringat Pak. Pak masih kemeringat. Harpitnas Pak, Harpitnas. Ya semua harus bangkit untuk masa depan kita, untuk masa depan kota, masa depan Jakarta, masa depan Indonesia, semua harus bangkit. Bangkit mencerdaskan kita semuanya, kita harus bicara di situ. Bangkit untuk mencerdaskan kita semuanya. Selain faktor pendidikan, pendidikan nomor satu. Pendidikan nomor satu. Pendidikan nomor satu. Ya, nggak bisa. Kita pembangunan manusia tanpa pendidikan, percuma kita mempunyai kekayaan alam yang bisa. Pembangunan manusia adalah nomor satu. Karena dengan pembangunan manusia, baik karakternya, sikap, mental, budaya, kita akan mendapatkan sebuah generasi yang produktif, sehingga produktivitas meningkat. Larinya nanti ke ekonomi, daya saing pasti akan baik, kompetitiveness-nya pasti akan baik. Larinya ke sana, jadi kalau ditanya apa-apa, pendidikan, tidak ada yang lain.
Pak. Udah ini diproses. Oh, sudah diproses ya Pak ya. Kira-kira kapan cairnya Pak? Cuti jadi capresnya Pak. Cuti nonaktif sebagai gubernur Pak. Pak. Tanggal 1. Tanggal 1 Juni ya Pak. Itu sudah disetujui belum Pak? Handphone turunin handphone. HP. Oh masih menunggu Pak. Pak, banyak masyarakat yang meragukan setelah deklarasi Pak Jokowi ini masih konsentrasi nggak sih Pak? Handphone. Masih konsentrasi nggak sih Pak Jokowi ini? Tadi jam berapa? Jam setengah 8 Pak. Tadi sampai sini jam berapa? Jam 8 Pak. Jam 8. Jam berapa sih? Berarti masih upacara ada tanda tangan juga hanya setengah jam tanda tangan itu. Berarti tetap biasa. masih menjalankan fungsi sebagai gubernur dan 1 Juni cuti ya Pak? Gubernur gimana? Berarti per 1 Juni ya Pak? Pak kasih. Ya, memang masih gubernur. Pak tolong Pak tolong yakinkan itu. Udah. Belum nyet cek. Oke.